Shalom Bu Norita, Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andromeda dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik agama. Yuk pertama-tama kita mulai dari nyembah Tuhan. Kita naikkan lagu pujian Kasih Setiamu. Yuk semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah bisa melaksanakan ujian praktik dengan baik ya Tuhan. Itu semua berkat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati lidah bibir hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ya Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba boleh berasal daripada-Mu saja dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap kami juga ya Tuhan. Berilah kami telinga seorang murid sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Kami mau serahin semuanya ke dalam tangan-Mu juga ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan firman tentang keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan. Apa sih yang dikatakan oleh Alkitab tentang keluarga Kristen? Yuk sama-sama kita buka di Kolose 3 ayat 18 sampai 21.
Kita baca bersama-sama. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Haleluya. Nah, menurut Alkitab itu, keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan hidupnya selalu bersandar pada Kristus, serta hidup menurut kehendaknya. Nah, kita semua itu kan hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Sebagai keluarga Kristen, kita diberikan mandat, kita diberi tugas oleh Tuhan agar menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Nah, menjadi berkat itu pertama-tama dimulai dari anggota keluarga kita masing-masing. Kenapa dari keluarga terlebih dahulu? Karena kalau kita sendiri aja belum bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagaimana kita mau menjadi berkat buat lingkungan? Seperti itu. Nah, sayangnya sekarang ini banyak banget keluarga Kristen yang gagal untuk menjadi berkat, yang gagal untuk menjadi terang. Banyak banget keluarga Kristen yang bermasalah, diambang kehancuran, akan bercerai, nggak bisa lagi mempertahankan keluarganya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bagaimana mungkin keluarga Kristen bisa menjadi berkat bagi lingkungannya? Justru sebaliknya, malah kita yang akan jadi batu sandungan gitu buat lingkungan kita. Jadi, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi berkat terlebih dahulu di keluarga kita? Apa peran kita sebagai keluarga kita, bagi keluarga kita? Pertama-tama, kalau saya sebagai anak, peran saya adalah terdapat di Efesus 6 ayat 1-3. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita lagi. Ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, jadi peran saya sebagai anak adalah untuk menghormati dan menghargai kedua orang tua saya, selalu siap membantu mereka dan menjadi anak yang berbakti. Seperti itu. Lalu bagaimana peran orang tua dalam keluarga supaya bisa menjadi berkat? Peran orang tua adalah untuk mendidik anak, mengajari anak apa yang baik dan apa yang buruk, merawat anaknya, melindungi dan mengasuh anaknya. Dengan demikian, jika keluarga Kristen tetap menjaga keharmonisannya dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, maka keluarga Kristen akan menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikannya. Kemudian barulah kita bisa lanjut ke level yang berikutnya. Setelah kita bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga kita bisa menjadi berkat bagi jemaat di gereja. Contohnya apa? Misalnya ketika ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah yang berat, kita bisa hampiri mereka, kita bisa sediakan waktu kita, telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka, lalu kita doakan mereka, kita kuatkan mereka melalui firman Tuhan. Walaupun kita nggak bisa membantu menyelesaikan masalah mereka secara langsung, tapi percayalah dengan kita menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan cerita mereka, itu sangat membantu loh. Itu sangat menenangkan hati mereka dan dari situlah kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dan barulah kita lanjut ke level yang terakhir adalah kita menjadi berkat di lingkungan RT, RW, dan masyarakat luas. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar kita, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, kerja bakti, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir, aku mau bahas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana sih Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat? Nah, ada beberapa hal yang diajarkan oleh firman Tuhan, ada 3 poin. Poin yang pertama adalah hidup dengan penuh hikmat. Agar menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, maka orang Kristen harus hidup dengan bijaksana. Dalam Titus 2 ayat 1-6, ada tertulis bagaimana hidup orang Kristen yang berhikmat di tengah-tengah masyarakat.
Kaum laki-laki dianjurkan untuk hidup dengan sederhana, berhikmat, bijaksana, dan tekun. Kaum perempuan dianjurkan untuk hidup sebagai orang-orang yang beribadah, baik hati, serta rajin untuk mengatur keuangan rumah tangganya. Sedangkan kaum muda seperti saya dianjurkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Kemudian poin yang kedua adalah pergunakan waktu yang ada. Setiap kesempatan dalam hidup kita hanya datang satu kali dan gak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, pakailah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap orang dapat melihat bahwa kita adalah orang Kristen yang selalu menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah mengucapkan kata-kata yang membangun. Dalam Efesus 4 ayat 29, yuk bisa sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dengan kata-kata kita bisa membangun, kita bisa menguatkan orang, dan kita bisa memberikan semangat kepada semua orang. Karena itu, pakailah kata-kata kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Jangan malah kita menggunakan kata-kata kita untuk mengutuki orang lain. Nah, itulah beberapa hal yang diajarkan oleh firman Tuhan agar kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita. Nah, sekian daripada firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Yuk semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa kalau kami boleh sudah selesai mendengarkan sedikit daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya sekarang ini ya Tuhan. Kami sudah boleh menyelesaikan ujian praktik pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar hamba ingin berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar SMA 95 Jakarta ya Tuhan, mulai dari guru-guru hamba ya Tuhan, Ibu Norita dan guru-guru yang lain ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka, berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi guru-guru yang ada di 95, semua staf karyawan, supaya mereka dapat melaksanakan aktivitasnya, tugas-tugasnya dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati juga setiap siswa yang ada di 95, supaya kami bisa belajar dengan baik dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Segala persekutuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kedepannya Engkau yang berkati kami, supaya kami bisa menjadi pribadi, lekas pribadi yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan kami, kesehatan jasmani kami, rohani kami. Engkau yang berkati selalu supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sehat secara jasmani maupun rohani ya Tuhan. Engkau yang pimpin kami, tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau serahin semuanya ke dalam tangan-Mu juga ya Bapa. Pimpin, tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.